Shalom mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, apa kabar? Bapak berharap dimanapun kalian berada tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, pastilah kita awali dengan doa. Kali ini doa Bapak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mau memulai pembelajaran, kami percaya apa yang kami kerjakan saat ini berdasarkan pemeliharaan. Tuhan, masa-masa sulit ini, masa-masa daring ini akan segera berakhir. Karena belas kasihan-Mu saja, kami akan tatap muka di kemudian hari Tuhan. Oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus dan pemeliharaan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, pastilah kita akan melewati tahap pembelajaran tentang intisari mata kuliah perilaku organisasi. Pematangannya bertujuan mulia, agar kiranya menyiapkan mahasiswa yang siap andal mengikuti prinsip-prinsip perilaku organisasi di tempat kerja nantinya. Untuk itu, kita harus berangkat dari pemahaman akan ruang lingkup organisasi. Mahasiswa dewasa ini terdapat beberapa teori mengenai organisasi. Dapat ditarik benang merah bahwa organisasi merupakan wahana atau tempat mewujudkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien serta terstruktur. Mahasiswa, tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Syaratnya hanya ditentukan oleh penyatuan visi dan misi setiap individu dalam organisasi. Mahasiswa, secara general, teori organisasi merupakan sekelompok komponen yang berkarakter membagi tugas secara sistemik, terstruktur untuk tujuan yang disepakati bersama. Organisasi dapat dianalogikan ibarat tubuh pada manusia yang mana bagian tubuh satu dengan yang lain saling bersinergi membentuk suatu kegiatan oleh manusia dalam satu kesatuan tersebut. Bisa dibayangkan jika salah satu organ pada tubuh manusia mengalami sakit, maka manusia sebagai wujud dari kesatuan tersebut mengalami gangguan dalam aktivitasnya. Begitu pula halnya dengan organisasi, apabila di dalam organisasi terdapat gangguan di bagian-bagian tertentu atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, dipastikan visi dan misi tidak akan tercapai maksimal. Mahasiswa, maka perlu kita pahami bahwa ilmu perilaku menjadi penentu dalam berjalannya organisasi. Kita tidak asing mendengar istilah stimulus dan respon turut mengambil peran bergeraknya sebuah organisasi. Perlu dipahami bahwa stimulus yang notabene adalah tindakan eksternal, baik yang dirancang atau tidak, sangat menentukan pengendalian akan respon yang lebih diutamakan. Mahasiswa, pada organisasi pastinya adalah kumpulan-kumpulan individu yang merespon akan stimulus. Respon yang berbagai macam jenis akan adanya stimulus tersebut dipengaruhi akan karakteristik demografi dan biografi. Secara demografis, hal-hal yang menentukan seperti perbedaan tempat, perbedaan wilayah, menyebabkan terjadi berbagai kepentingan di dalam organisasi. Berbanding dengan respon biologis yang dampaknya signifikan terhadap individu jika tidak dilakukan pengendalian oleh atasan.
sangat mempengaruhi atas sikap kerja dan lain-lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki perbedaan tempat pada geografis pastilah dapat dikendalikan dengan adaptasi saja. Untuk meminimalisir konflik dalam organisasi. Berbeda dengan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan biologis. Kita tahu bahwa karakter biologis seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain merupakan halnya fenomena gunung es. Respon bisa menjadi hambatan berjalannya organisasi yang baik jika hak-hak dari biologis tidak terpenuhi. Mahasiswa, kita menyinggung tentang teori Maslow yang dikenal dengan teori motivasi kebutuhan yang penekanannya terhadap psikologi, rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi. Hal-hal tersebut mendasar pada karakteristik biologis manusia, yang apabila satu saja tidak terpenuhi, berdampak langsung terhadap sikap kinerja yang terindikasi berjalannya suatu pekerjaan dengan tidak maksimal. Pastinya mendapat dievaluasi oleh pimpinan berdasarkan kepuasan kerja yang akhirnya memberikan keputusan terhadap individu yang bersangkutan. Untuk itu, marilah dipahami bahwa suatu rangkaian besar dalam perilaku organisasi, adanya keterkaitan akan ilmu perilaku, motivasi terhadap kinerja, motivasi terhadap kepuasan kerja. Semuanya tidak lepas dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya tentang organisasi. Demikian mahasiswa penjelasan singkat intisari yang Bapak sampaikan. Bapak punya satu pertanyaan pada setiap mahasiswa. Coba jabarkan, deskripsikan apa pemahaman kamu tentang perilaku organisasi. Terima kasih. Shalom.